dan ritual-ritual dukun di Indonesia itu impor dari luar. Impor. Misalkan tuyul. Tuyul baru muncul tahun 1935. Baru kemarin, pas zaman Belanda, baru munculnya itu. Jadi gini, kalau misalkan dalam... Anda tahu tuyul muncul 1935 tuh dari mana? Karena tahun 1990-an Clifford Geertz pada waktu itu bukan meneliti tahun segitu, tetapi dia menjelajah tulisan-tulisan dan folklore masyarakat sampai tahun 1990-an, sampai 1900-an, gak ada yang namanya tuyul. Yang ada adalah setan gundul. Enggak, saya enggak ini ya. Saya terasa sih. Itu ketawa kedengeran gak sih? Kedengeran. Kuntilanak. Nah, tapi gini, di Indonesia itu, khususnya di Jawa itu, yang ada itu adalah setan gundul. Dan setan gundul itu kerjaannya apa? Kerjaannya adalah mencuri uang. Nah, jadi bisa kita pahami bahwa tuyul itu adalah hasil evolusi dari setan gundul. Tapi dari mana tiba-tiba setan gundul berubah menjadi tuyul? Itu gara-gara, ini hipotesis saya, gara-gara tahun 1927 itu banyak sekali orang-orang Jepang yang datang ke Indonesia untuk jadi mata-mata. Karena orang Jepang itu sudah memproyeksikan bahwa Nusantara ini akan dihabisi oleh mereka, mengalahkan Belanda dan sebagainya. Jadi sejak tahun 1927 itu mereka mengirim mata-mata ke Indonesia, padahal mereka sebelumnya telah kontak dengan orang-orang Korea. Dan di Korea itu ada hantu pencuri uang namanya doyol. Yang doyol itu dalam terjemahan, dalam berbagai translasi dari Korea ke Jepang, dari Jepang ke Indonesia, kemudian berubah menjadi tuyul. Yang setan gundul itu akhirnya berubah jadi tuyul itu impor. Iya. Kuntilanak impor, genderuwo impor, apalagi itu semuanya impor. Jadi kalau misalkan kita menyebut bahwa yang terkait dengan perdukunan, yang terkait dengan tradisi-tradisi mistik kita itu adalah sesuatu yang sakral, original, tidak juga. Enggak seperti itu. Itu baru kemarin baru munculnya. Gitu. Bagus nih. Saya cuma percaya dukun-dukun sunat. Iya benar. Halo sahabat fakta, Bang Pin ketemu lagi dengan Bang Pin yang terus mengabarkan fakta viral seputar selebritas tanah air yang terus saja bikin berita, dan dengan berita mereka tetap eksis di ranah media. Menarik mengamati penjelasan Guru Gembul. Ya, Guru Gembul yang kemarin diundang oleh Deddy Corbuzier. Mungkin banyak yang ingin tahu siapa sih Guru Gembul ini sebenarnya. Guru Gembul ini adalah sosok YouTuber yang bikin penasaran Deddy Corbuzier sehingga 1,5 tahun mengundang, baru saja ini dia ketemu. Karena itu banyak yang penasaran ingin mengulik profil dan biodata Guru Gembul untuk mendapatkan profesi, asal hingga akun media sosial yang dia miliki. Memang Deddy Corbuzier sangat bisa menarik minat para subscriber dan viewernya untuk melihat. Judul yang dipilih Deddy Corbuzier ini membuat penasaran orang yang menontonnya. Para penonton akun YouTube Guru Gembul ini pastinya sudah tidak asing dengan pria tambun ini. Banyak topik yang dibahas oleh Guru Gembul dalam setiap unggahan videonya di akun YouTube-nya. Pembahasan Guru Gembul yang menarik diantaranya adalah manusia, makhluk halus hingga alien. Dalam podcast Deddy Corbuzier langsung ramai Guru Gembul. Banyak komentar yang muncul dari dialog antara Deddy dengan Guru Gembul ini. Apalagi sekarang soal perdukunan lagi ramai. Salah satu komentar dari pemilik akun Eka Hilmawan menyebut bahwa pemikiran Guru Gembul adalah perpaduan ilmu pengetahuan dengan landasan Al-Quran. Dianggapnya penjelasan dari pria asal Sunda ini sangat inspiratif sehingga dapat membuka pemikiran yang selama ini tertutupi. Masih menurut Eka Hilmawan bahwa obrolan antara Deddy Corbuzier dengan Guru Gembul ini merupakan percakapan yang memandang sebuah masalah dari sudut pandang yang berbeda. Guru Gembul memiliki kelemahan dalam mengingat angka dan susunannya sehingga semua akun media sosialnya dipegang oleh istrinya. Semua media sosial baik akun Instagram, TikTok hingga akun YouTube semua dikelola oleh sang istri. Berikut ini profil dan biodata Guru Gembul. Nama panggung Guru Gembul, asal Jawa Barat, suku Sunda, pekerjaan pengajar dan YouTuber. Nah, yang menarik adalah saat dia mengatakan bahwa setan-setan semuanya adalah impor, termasuk tuyul yang ternyata diimpor oleh orang Jepang yang menjajah Indonesia dan berasal dari Korea.
setan-setan dan ritual-ritual dukun di Indonesia itu impor dari luar. Impor. Misalkan tuyul. Tuyul baru muncul tahun 1935. Baru kemarin, pas zaman Belanda, baru munculnya itu. Jadi gini, kalau misalkan dalam... Anda tahu tuyul muncul 1935 itu dari mana? Karena tahun 1990-an Clifford Geertz pada waktu itu bukan meneliti tahun segitu, tetapi dia menjelajah tulisan-tulisan dan folklore masyarakat sampai tahun 1990-an, sampai 1900-an, gak ada yang namanya tuyul. Yang ada adalah setan gundul. Enggak, saya ini ya. Saya terasa sih. Itu ketawa kedengeran gak sih? Kedengeran. Kayak kuntilanak. Nah, tapi gini, di Indonesia itu, khususnya di Jawa itu, yang ada itu adalah setan gundul. Dan setan gundul itu kerjaannya apa? Kerjaannya adalah mencuri uang. Nah, jadi bisa kita pahami bahwa tuyul itu adalah hasil evolusi dari setan gundul. Tapi dari mana tiba-tiba setan gundul berubah menjadi tuyul? Itu gara-gara, ini hipotesis saya, gara-gara tahun 1927 itu banyak sekali orang-orang Jepang yang datang ke Indonesia untuk jadi mata-mata. Karena orang Jepang itu sudah memproyeksikan bahwa Nusantara ini akan dihabisi oleh mereka, mengalahkan Belanda dan sebagainya. Jadi sejak tahun 1927 itu mereka mengirim mata-mata ke Indonesia, padahal mereka sebelumnya telah kontak dengan orang-orang Korea. Dan di Korea itu ada hantu pencuri uang namanya doyol. Yang doyol itu dalam terjemahan, dalam berbagai translasi dari Korea ke Jepang, dari Jepang ke Indonesia, kemudian berubah menjadi tuyul. Yang setan gundul itu akhirnya berubah jadi tuyul itu impor. Iya. Kuntilanak impor, genderuwo impor, apalagi itu semuanya impor. Jadi kalau misalkan kita menyebut bahwa yang terkait dengan perdukunan, yang terkait dengan tradisi-tradisi mistik kita itu adalah sesuatu yang sakral, original, tidak juga. Enggak seperti itu. Itu baru kemarin baru munculnya. Gitu. Dia juga menjelaskan secara sejarahnya. Jadi artinya ada keanehan memang kenapa Indonesia tiba-tiba menjadi klinik seperti ini. Padahal sebenarnya ajaran spiritualis Jawa itu sangat ilmiah dan mengedepankan akal sehat. Terutama soal weton misalnya, itu adalah ilmu kosmologi, perhitungan kosmologi dari orang Jawa kuno terhadap semua yang berhubungan dengan alam semesta, soal kelahiran, hari, dan lain sebagainya. Dan kemudian ajaran spiritual itu dihancurkan oleh klinik-klinik yang datang belakangan dari intervensi asing. Dan bahkan karena memori orang Indonesia ini nampaknya memang muat banyak, sehingga banyak jenis setan yang muncul seperti genderuwo, kuntilanak, dan lain sebagainya. Hal ini digunakan untuk menakut-nakuti masyarakat, alam bawah sadar masyarakat, agar mudah diarahkan dan mudah disetir oleh stigma dan doktrinisasi orang-orang yang ingin menjajah Indonesia. Nah, begitulah, orang-orang seperti Guru Gembul ini perlu diunggah ke publik untuk mengalahkan klinik-klinik yang irasional dan sesat secara logika. Karena dia menggunakan sains, logika, dan juga agama untuk mendasari semua pemikirannya. Tidak ngawur seperti dukun-dukun yang kini juga lagi viral bersama pengacaranya Firdaus Owiwobo. Dan Guru Gembul ini nampaknya juga akan berdiskusi dengan wasi, yaitu Gus Irfan, untuk soal sains, karena biasanya Gus Irfan ini menghubung-hubungkan dengan sains dan sejarah. Dan juga soal agama, pasti dengan Firdaus dan Gus Samsudin yang biasanya menggunakan simbol-simbol agama dan ayat-ayat agama untuk mendukung apa yang dilakukannya. Nah, hadapi yuk Guru Gembul dengan Deddy Corbuzier. Yuk para dukun, siapa yang berani?